Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna bis salihin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah atas izinnya dan taufik daripadanya, hari ini kita masih bisa bertemu di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini, dan masih dengan tema yang sama, ya walaupun ayat yang berbeda. Ya, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Kemarin di awal pertemuan dalam menjelaskan surah Al-Furqan, kita kemarin itu membahas diantaranya tentang karakteristik ya daripada surah Makkiyah, yang dimana Al-Furqan menjadi salah satu bahagian daripada surah-surah Makkiyah. Beberapa penekanannya di dalam surah Makkiyah itu diantaranya adalah persoalan ketuhanan, atau dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan ilahiyat. Kemudian yang kedua tentang ar-risalah, tentang kerasulan atau kenabian, dan yang terakhir tentang al-ba'ts atau tentang kebangkitan, atau tentang pertanggungjawaban atau balasan atas amal yang dikerjakan. Nah, dan apa yang kita sampaikan barusan itu kita nanti akan temukan ya penjelasannya di dalam surah Al-Furqan. Nah, hanya saja kita tidak mungkin menyampaikan ayat demi ayat karena waktu kita yang cukup sedikit dan sangat terbatas. Dan kemarin itu sempat kita sampaikan ayat kedua itu, jadi firman Allah Subhanahu-Wa-Ta'ala, jadi alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti hidup. Jadi di ayat yang kedua itu kemarin itu sempat kita sampaikan bahwa ini yang pertama di sini Allah menjelaskan tentang dirinya, ya, tentang Allah sebagai Tuhan. Nah, lalu kemudian di luar itu kita mengatakan bahwa ayat-ayat yang seperti ini bukan hanya dibaca, bukan hanya diketahui maknanya. Nah, tetapi sebisa mungkin ayat-ayat yang seperti ini itu menjadi bahagian daripada keyakinan ya yang mengalir di dalam aliran darah kita, Ibu. Nah, jadi supaya kemudian
ayat-ayat yang begini ini menjadi bermakna, ya. Jadi kalau tidak, mungkin kita hanya membaca Al-Quran, ya, tetapi kita tidak akan mendapatkan apapun, ya. Dan penjelasan ini kemarin sempat memantik pertanyaan, ya, dari ibu, ya. Apakah karena memang kita pada hari ini memiliki ini dan memiliki itu, nah sehingga kemudian selesaikan. Sudah. Jadi sempat muncul pertanyaan kemarin, apakah karena karena kita memiliki banyak hal, misalnya kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian kita merasa kurang bergantung kepada Allah, gitu kan? Sehingga dalam doa kita pun mungkin kita tidak begitu khusyuk, ya, karena kita mau A ada, mau B juga bisa, kira-kira begitu. Nah, maka kita katakan kemarin itu sebenarnya itu tidak ada kaitan, walaupun mungkin bisa jadi memberi pengaruh, ya, tetapi itu bukan pondasi utamanya, bukan lantas karena kita punya sesuatu lalu kemudian hilang ketergantungan kita kepada Tuhan, atau sebaliknya karena kita tidak punya apa-apa lalu kemudian kita mudah bergantung kepada Allah. Saya kira tidak di situ, ya. Dan kita contohkan kemarin bagaimana kehidupan para sahabat, di antara mereka ada yang kaya, ya, bahkan ada yang super kaya seperti Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Tapi dalam keadaan mereka sangat kaya pun ternyata kebergantungan mereka kepada Allah itu juga jauh melampaui di atas rata-rata, begitu. Nah, begitu juga dengan orang-orang miskin mungkin di zaman kita. Jadi mereka miskin, mereka tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi sembahyang pun juga enggak, kan? Nah, jadi dia tetap saja merasa kosong jiwanya, ya, seperti tidak bertuhan. Nah, jadi sekali lagi kita katakan bahwa ini persoalan iman, ya, ini persoalan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin ini meskipun memang bisa ditempa melalui pengalaman-pengalaman tertentu, ya, tetapi yang harus menyertai pengalaman itu, yang harus ada pada setiap orang itu adalah, ya, aktivitas agama itu sendiri, ya. Jadi pengalaman itu, misalnya kalau saya katakan pengalaman, misalnya orang pergi merantau, gitu kan? Atau orang melakukan perjalanan safar atau perjalanan, lalu di tengah jalan mereka dapat masalah tertentu, nah lalu tiba-tiba kemudian dapat bantuan atau seperti apalah. Persis misalnya seperti cerita dalam Al-Quran itu kan ada kasus, misalnya Allah ceritakan orang-orang kafir itu yang terdampar di tengah laut. Nah, di tengah laut itu mereka dihempas gelombang besar, ya. Yang nyaris mereka itu memang akan mati, gitu. Jadi karena gelombangnya yang begitu besar, gelombangnya yang tinggi, kan? Angin yang sangat kuat, dan pada akhirnya mereka dengan keadaan seperti itu yang mereka merasa tidak akan bisa keluar daripada kondisi tersebut. Akhirnya mereka disebutkan dalam Al-Quran, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Lalu kemudian mereka pun berdoa kepada Allah dengan begitu ikhlas. Nah, jadi menunjukkan bagaimana mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada peristiwa tertentu tadi ini yang sifatnya insidentil tuh. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah menerima doa mereka itu. Nah, jadi muncul kedekatan kepada Allah secara spontan, kira-kira begitu, ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa peristiwa seperti ini itu bisa membentuk kepribadian, tetapi itu bukan asas. Nah, sehingga dalam ceritanya mereka yang tadi itu berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketika mereka sampai di daratan, ketika mereka diselamatkan, mereka kembali menjadi kafir.
Jadi dia tidak akan pernah permanen. Nah, kita ingin keyakinan itu dia permanen. Bukan hanya ketika kita sempit, keyakinan itu ada dalam diri kita, tapi juga ketika kita lapang. Nah, sehingga mohon maaf, ketika lapang kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kemudian ketika sempit, tidak ya. Jadi seperti yang mungkin pernah saya ceritakan, mungkin entah kemarin juga ya, ketika ada cerita satu orang, dia datang dengan menunggang kuda, ya, lalu berhenti di salah satu masjid dan dia sembahyang di dalamnya. Cerita tabi'in dahulu, ya. Selesai dia sembahyang, lalu begitu dia keluar, kudanya hilang. Nah, lalu dengan mudah orang tersebut mengatakan, ya Allah, saya telah menunaikan hakmu, di mana hak aku? Jadi dia mengadu tentang kudanya yang hilang. Dan tidak berselang lama, kata para sahabat, tiba-tiba ada orang dari jauh datang menunggang kuda. Dan orang itu begitu sampai di tempat tersebut, dia menyedekahkan kudanya kepada orang yang kehilangan kuda tadi. Jadi kira-kira begitu dah, ya. Jadi maksudnya ketika keyakinan itu ada di setiap saat dan kita mengimplementasikan keyakinan itu di dalam semua ruang, baik ketika kita lapang maupun kita sempit, kita tidak perlu buat kenduri waktu sempit, ya, untuk kemudian untuk kemudian memancing hujan turun dari langit, tak perlu. Jadi cukup kita bilang sama Allah, ya Allah, kami sudah kehausan, ternak-ternak kami juga sudah kehausan, tanaman-tanaman kami sudah mulai kering. Mungkin cukup dengan kalimat itu Allah akan turunkan kita hujan. Nah, kira-kira begitu kan? Nah, itu tidak bisa kita jadi seperti ini kecuali dengan komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menjalankan kegiatan agama tadi. Sembahyang, puasa, salat sunat, puasa sunat, ya kan? Jadi itu yang jadi ibadah itu yang harus berterusan. Nah, itu dalam satu hadis Nabi Allah menyebutkan hadis qudsinya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi ketika seorang hamba dia berterusan mendekatkan dirinya kepadaku, maka dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah, maka disitulah kemudian aku mencintainya, kata Allah. Nah, ketika dia mencintai hambanya, di ujung hadis itu dikatakan wala in sa'alani la a'tiyannahu, kata Allah. Jadi sekiranya dia meminta kepadaku, aku pasti memberikan dan memenuhi permintaannya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, begitu juga sebaliknya, kalau dia berlindung ya kepadaku daripada sesuatu, maka aku pasti akan melindunginya. Jadi ini yang kemudian mungkin dinamakan oleh sebagian karamah. Nah, begitu kan? Jadi karamah ini kemuliaan. Jadi Allah memuliakan seorang itu dengan mengabulkan doanya. Nah, itu kenapa dia bisa seperti itu? Karena konsisten dalam menjalankan agama. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalnya hari ini kita merasa ada semacam miss, ada yang hilang dari diri kita, misalnya ada semacam jarak dan jauh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekali lagi bukan semata-mata karena ada faktor macam-macam tadi. Saya misalnya punya uang, saya punya ini, punya itu, lalu kemudian saya agak sedikit menjauh dengan Allah. Itu bukan asas. Ya, walaupun bisa berpengaruh, tapi bukan pokok itu. Tapi pokoknya yang membuat kita ini jauh dari Allah itu sebenarnya apa? Karena ibadah kita tadi yang bermasalah. Tapi kalau ibadah kita betul, mau kita menjadi seorang raja sekalipun, dulu Umar bin Abdul Aziz dia khalifah Amirul Mukminin, khalifah. Jadi kita nanti bisa bayangkan. Jadi ketika beliau jadi khalifah, justru beliau begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika dia jadi gubernur, sebelum jadi khalifah, sebelum jadi presiden, justru dia jauh dari Allah. Jadi bahasa kasarnya, ketika miskin dia jauh, ketika kaya justru dia ada. Jadi semua bisa baca cerita Umar bin Abdul Aziz itu, ya. Jadi seorang khalifah dalam Islam itu yang sangat adil itu. Keturunan Umar bin Al-Khattab. Jadi memerintah pada masa Umawi di sekitar akhir abad 1 Hijriah. Jadi
beliau justru ketika jadi khalifah, ketika jadi presiden gitu kan, disitulah kemudian memuncak imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya begitu sederhana, tapi dulu sebelumnya ketika beliau masih menjadi gubernur itu justru bermewah-mewahan, jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena materi yang kita miliki ya sehingga kita jauh, dan juga bukan karena kita tidak memiliki apa-apa lalu kemudian kita dekat, bukan di situ ya. Karena dalam Islam kita tidak dilarang memiliki harta yang banyak. Justru tanya cid guyuh minta kan. Cuman bagaimana nanti harta yang banyak ini, Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Bagaimana kemudian dengan harta yang banyak ini justru kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman itu orang kaya kan? Nanti Nabi Allah Ayyub itu orang yang miskin, bahkan ditimpa penyakit sekian lama. Tapi kedua orang ini dipuji oleh Allah dengan pujian yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi dua-dua dipuji. Sulaiman yang kaya raya dipuji, Ayyub yang miskin berpenyakit juga dipuji. Kenapa? Karena Sulaiman dengan kekayaannya dia bersyukur, Ayyub dengan kemiskinan dan sakit yang dia deritanya dia bersabar. Maka di sini Nabi mengatakan ajaban li amri mu'min juga. Jadi sungguh menakjubkan orang mukmin. Idza asabatu sarra syakara fa huwa khairul lah. Ketika dia ditimpakan kelapangan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik untuknya. Wa idza asabatu dharra sabara fa huwa khairul lah. Dan ketika dia ditimpakan kesempitan, dia bersabar dan itu baik untuknya. Jadi dalam semua kondisi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian. Ya, itu saya kira tambahan poin yang kita sampaikan kemarin, dan intinya adalah ketika kita baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapa Allah, kira-kira begitu ya, itu harusnya memunculkan itu ya, harus memberi rasa itu. Dan sekali lagi kita katakan, untuk membuat rasa itu betul-betul bercokol di dalam dada ini bukan hanya sekedar pengetahuan ya, tidak bisa. Berapa banyak orang hari ini pandai, banyak tahu, tapi yang kelaule kan, tidak turun ke hak. Itu yang dikatakan dulu oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang-orang nanti baca Quran itu berbuih di mulutnya, tapi dia tidak pernah melewati kerongkongannya, artinya tidak pernah sampai ke dada. Jadi orang tahu, tapi itu tidak pernah menjadi ilmu dalam makna betul-betul menjadi amalan dalam praktik kehidupan sehari-harinya. Nah, kenapa? Karena hubungan dengan Allah buruk. Jadi don ilmu le, tapi hubungan dengan Tuhan buruk. Maka ilmu itu tidak akan berkah dia. Dia tidak akan sampai di dada, tidak akan pernah menjadi amalan. Tapi kalau sekiranya hubungan kita dengan Allah itu baik, BO dan juga ilmu, maka ilmu itu akan berkah dan itu menjadi modal tanya je keramat bahasa katanya, kira-kira begitu ya. Sesederhana itu karamah, bukan je bau langit betul je ya. Tapi misalnya kita mulia ya, kita jeroh hudib juga. Walaupun mungkin ilmunya tidak banyak, mungkin sekolahnya tidak tinggi, tapi hubungan kita dengan Allah baik. Dimulai dari apa? Keikhlasan itu. Ya, keikhlasan. Karena ketika kita bicara agama, ketika kita bicara ibadah, kita bicara salat, kita bicara puasa dan lain-lain, maka pondasi awalnya adalah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas. Benar kan? Karena yang lain-lain itu mudah. Jadi kalau sembahyang itu belajar praktek salat itu 2 jam selesai. Tapi ikhlas ini yang dia tidak bisa dalam 2 jam. Sekali lagi ikhlas ini juga seperti itu. Jadi ikhlas ini seperti orang belajar sabar. Bagaimana belajar sabar? Ya bersabar. Seperti orang belajar untuk tidak merokok. Bagaimana cara supaya saya tidak merokok? Ya buang rokok. Ada cara lain. Jadi supaya kamu sabar, ya bersabar. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan siapa yang bersabar, Allah akan membantu dia sabar. Jadi supaya kita bisa bersabar, ya sabar. Dalam kamu bersabar, Allah akan membantu kamu supaya kamu sanggup bersabar. Begitu juga dengan ikhlas itu. Bagaimana cara ikhlas? Ya belajar ikhlas. Jadi terus saja dia sembahyang seperti anak-anak kan, sembahyang sampai pada akhirnya, dulu dia sembahyang karena orang tuanya, hari ini orang tuanya sudah mati, tapi masih sah. Jadi semakin kita mencoba
memaksa diri untuk dekat Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Siapa yang berusaha mendekati kami, berjihad, kami akan beri jalan itu. Ketika kita memaksa diri untuk dekat Allah, diterima dia. Walaupun pada awalnya seperti tadi, mungkin ada hambatan ini, ada hambatan itu, tapi terusnya paksa itu. Jadi sembahyang seperti itu. Makanya kenapa kita dipaksa sembahyang setiap waktu, supaya muncul itu sebenarnya. Benar kan? Tapi lagi-lagi kita katakan sejak dari awal itu perlu ada semacam kita perlu melihat hari ini, perlu sering introspeksi diri ya. Mungkin selama ini kita yang begini-begini kurang ngeh, kurang mengerti, kurang paham, sehingga amalan yang kita lakukan ini dia hanya menjadi sebatas ritual ya, yang sifatnya rutinitas, tidak lebih daripada itu. Nah itu yang saya kira perlu ya kita terus mengoreksinya. Nah sehingga pada akhirnya amalan kita ini betul-betul memang dia berdampak ya di dalam kehidupan kita. Jadi amalan kita itu bahasa biasa dia berkualitas ya. Jadi perlu ada kesadaran, perlu ada pemahaman yang baik. Jadi ketika kita tahu jadi bukan hanya mengetahui mana yang benarnya, tapi juga perlu mengetahui mana yang salahnya, supaya kita tidak terjerumus pada yang salah. Jadi di samping kita tahu bagaimana cara salat betul, kita juga tahu bahwa salat yang tidak betul itu seperti apa. Begitu kan? Itu perlu belajar, itu perlu perimbangan. Nah itu saya kira beberapa tambahan dari yang kita sampaikan kemarin. Nah kemudian saya akan coba masuk mungkin juga secara selayang pandang ya, secara sekilas. Nah beberapa ciri yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ini tentang ibadur rahman. Jadi Allah menamakannya ibadur rahman. Jadi ini dua kalimat yang cukup indah saya kira ya. Jadi ketika Allah misalnya menyebut hambanya dengan ibad, jadi abdul ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi itu dalam surah Al-Isra misalnya, Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Allah ketika ingin dekat dengan hambanya dan agar hambanya dekat kepadanya, itu Allah menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ya ibadi ya. Jadi Allah mengatakannya dengan ibad. Nah, benar. Jadi sebagai hambanya. Jadi ini kalimat yang Allah suka dengan kalimat ibad. Nah, benar ya, karena memang secara bahasa itu abdun itu kita maknanya sebagai hamba, Ibu. Jadi ibadah itu pada dasarnya itu dia perbuatan menghambakan diri kepada Tuhan. Nah Tuhan suka dia ketika kita manusia ini bersikap sebagai manusia. Nah, maksud bersikap sebagai manusia apa? Kita sadar diri, tahu diuntung bahwa kita ini adalah makhluk. Jadi Allah suka ketika kita sebagai makhluk betul-betul memposisikan diri kita sebagai makhluk. Nah ketika kita memposisikan diri sebagai makhluk, secara tidak langsung kita mengakui bahwa di sana ada khaliq, ada yang mencipta, sang pencipta. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai abdul, sebagai hamba, kita di situ secara tidak langsung mengatakan ada Tuhan di sana, karena saya hamba. Nah Allah suka ketika kita mempertuankan dia. Jadi Tuhan ini ibu-ibu dia punya sifat sombong, takabur. Jadi salah satu sifat Allah itu al-mutakabbir. Ya, dan itu satu-satunya pakaian Allah yang istimewa itu. Tidak boleh ada siapa yang pakai pakaian itu. Tidak boleh ada yang pakai sifat takabur kecuali hanya Allah. Jadi dia punya sifat ingin besar di atas hambanya. Dia senang ketika hambanya membesarkan dia. Dia senang ketika hamba ini sujud di kakinya, kira-kira begitu. Menyerang sujud, maka apakah tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah di mana? Wa huwa sajid. Ketika dia semakin drone pedih drone sebagai hamba, semakin cula ulai lan tanah deh, di situ semakin Allah senang. Semakin Allah itu dekat dengan drone. Semakin Allah itu
Jadi dia betul-betul kita posisikan sebagai Tuhan. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai hamba, ketika kita memposisikan diri sebagai makhluk, dia senang karena saat itu kita sebenarnya sedang memposisikan dia sebagai Khaliq. Nah, jadi hanya menyampu-nyampu ini. Nah, dan ini bahagian pada tauhid. Ya. Nah, makanya kepada ibadah ini itu praktek daripada uluhiyatullah. Itu praktek daripada tauhid uluhiyah atau dikenal juga dengan tauhid ibadah. Jadi itu bentuk bagaimana seorang itu mengesahkan Tuhan. Bentuk bagaimana seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan cara memposisikan diri kita betul-betul sebagai makhluk, sebagai hamba itu. Nah, jadi Allah gehoi menyaurang galak gehoi hamba. Nah, maka Nabi kebunan abdun, ya, Allah ketika ingin dekat dengan hambanya dia panggil ibad. Nah, menanciknya kebunan ibadur rahman. Nah, ya. Nah, jadi dan tidak dikatakan ibadur rahim. Nah, Allah mengatakan ibadur rahman. Jadi ibu-ibu kalau belajar Bismillahirrahmanirrahim, nah, di sana diajarkan apa beda Ar-Rahman, apa beda Ar-Rahim. Nah, jadi yang pertama Ar-Rahman itu nama khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahman. Nah, jadi dia tidak diberikan kepada yang lain. Tapi kalau Rahim itu boleh diberi kepada yang lain. Jadi kalau ada anak saya namanya siapa? Namanya Rahim namanya. Ya, Rahim. Tidak perlu bubuh Abdul Rahim, tidak apa-apa. Nah, ya. Toh Allah sendiri mengatakan, Nabi Allah sebutkan wa kana bil mu'minina raufur rahim. Allah bilang Muhammad itu orangnya rauf. Muhammad itu orangnya rahim. Rauf dan rahim itu dua-dua sifat Allah itu. Nah, tapi itu dengan sifat itu kita boleh bersekutu pada sifat tersebut. Artinya saya boleh menamakan dia sebagai rahim. Saya boleh menamakan dia sebagai rauf. Meskipun tidak diawali dengan Abdul Rauf, Abdul Rahim. Nah, boleh. Tapi Rahman tidak boleh. Dulu ada orang menamakan dirinya dengan Rahman al-Yamamah. Tapi kemudian dikenal sebagai apa? Musailamatu al-Kadzdzab. Pernah dengar cerita itu? Musailamah al-Kadzdzab. Dia menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu hanya ada pada Tuhan dan itu nama Allah yang khas baginya itu. Nah, jadi tidak boleh bersekutu antara kita dengan Allah dalam penamaan itu. Jadi nanti ada nama-nama Allah seperti Al-Mutakabbir. Nah, jadi hanjut Abu Nauri Mutakabbir tidak boleh. Jadi ada nama-nama itu khas untuk Allah. Ada nama-nama yang pada nama itu kita boleh bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala pada penamaan. Begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman ini dia asalnya dari rahmah itu. Tetapi rahmah yang ada pada Ar-Rahman itu tidak sama dengan rahmah yang pada Ar-Rahim. Jadi rahmah pada Ar-Rahim itu terbatas. Ya. Nanti pembatasannya itu ada ulama mengatakan rahim itu bentuk itu apa namanya? Allah ketika mensifati dirinya dengan rahim, dia sayang kepada orang mukmin, tidak sayang kepada orang kafir. Kan? Atau nanti ada yang mengatakan Allah ketika mensifati dirinya dengan Ar-Rahim, dia berbaik dengan orang mukmin nanti di akhirat, tapi tidak berbaik dengan orang kafir. Jadi dia rahmah yang terbatas itu pada Ar-Rahim. Nah, berbeda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Tuhan yang mensifati dirinya dengan satu sifat di mana kasih sayangnya itu meliputi langit dan bumi dan tidak terbatas kepada siapapun, hatta kepada hambanya yang kafir. Nah, jadi orang kafir hari ini dapat makan, dapat minum, tidur nyenyak, itu karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Nah, jadi mesti kena puawa ayat ini kena berkait dengan nama tadi. Kita bisa mengatakan ibadur rahman, hamba Allah yang sangat penyayang. Jadi yang rahmahnya begitu luas, dan rahmah yang luas itu diberikan kepada hamba ini. Jadi kenapa orang yang disifati dengan sifat yang ada di bawah ini, itu orang yang mendapatkan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Don't jadi pengamanan. Ibadur rahman, hamba yang disayang dengan kasih sayang yang tidak
terbatas sebagaimana diisyaratkan oleh Ar-Rahman itu. Jadi hanya bukan ibadur rahim. Ibadur rahim mungkin bisa dipahami sebagai hamba yang mendapat kasih Allah, tapi dengan kasih sayang yang terbatas. Sebagaimana rahim itu sendiri itu rahmah yang terbatas. Tapi benar Ar-Rahman, ya. Nah, itu diantara isyarat yang kita temukan dari kalimat ibadur rahman. Nah, di sini ada beberapa sifat ya yang Allah sebutkan, dimulai dari ayat 63 itu. Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang rendah hati, Bu. Orang-orang yang merendah di bumi Allah ini. Jadi tidak arogan, ya bahasa kita, ya. Orangnya tawadhu, Ibu, nyan hauna. Benar dah. Jadi dan ini salah satu ciri daripada orang beriman sebenarnya. Jadi dia nampak pada sikapnya itu. Ya, jadi tidak sombong, tidak pongah, tidak takabur dan sejenisnya, ya. Ya kan, hauna itu. Jadi sikap sehari-harinya seperti itu, yamshun 'alal ard. Jadi ketika dia berjalan di bumi ini. Jadi mungkin kalimat yamshun disebutkan di sini karena biasanya orang yang sombong itu tampak sejak dari cara dia berjalan. Hanya menyerumbung dari cara ajak kada je. Dan begitu juga orang yang rendah hati, dari cara berjalan pun dia nampak. Teturi nya orang ini tawadu orangnya. Dari cara jalannya kita sudah bisa melihat dan sudah bisa menandai, ini orangnya seperti ini dan ini orangnya seperti itu. Jadi cara jalan itu menunjukkan siapa kita, Ibu. Jadi ini simbol sikap, ya. Jadi sikap itu bisa bisa menginformasikan kita kepada orang lain siapa kita. Cara kita berbicara, ya. Cara kita memandang orang, Ibu-ibu. Terus semuanya. Jadi dari sini orang-orang nanti belajar tentang ilmu jiwa itu, psikologi dan seterusnya, ya. Jadi uri-uri, jadi polisi itu ketika ingin menangkap pencuri, dia nggak perlu tanya kamu pencuri ya, nggak perlu tanya, drop aja, karena dia sudah bisa pastikan dari gerak-geriknya itu. Jadi cara duduknya, cara lihatnya, cara jalannya, cara larinya, itu hanya pencuri ya. Jadi makanya nggak perlu tanya pencuri, nggak perlu tanya. Jadi kalau polisi di Malaysia itu kalau mau tangkap orang Indonesia, dia nggak perlu tanya orang Indonesia, nggak perlu tanya dia langsung minta mana paspor. Jadi tanya juga mana paspor. Kenapa dia tanya mana paspor? Karena dia tahu ini orang Indonesia. Nanti bilang tak ada berarti drop, drop juga. Tapi kalau orang Malaysia nggak perlu dia tanya mana paspor, kan? Kalau orang Malaysia dia tanya mana IC, icon mana paspor. Tapi dia sudah tahu kenapa dia tanya mana paspor, karena dia sudah memastikan bahwa itu memang orang Indonesia. Orang Indonesia itu nampak dia juga. Apalagi orang-orang yang datang ke Malaysia itu, TKI, ya. Itu rata-rata orang-orang yang memang secara umum mereka di kampung halamannya orang-orang yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga rata-rata stunting ya orang je. Stuntingnya maksudnya panik-panik orang, kemudian mencirikan pekerja kasar. Nampak dia, ya, dari wajahnya tampak, ya, dari rambutnya, dari cara menggunakan pakaiannya. Jadi saya sendiri juga bisa membedakan tuh, nyawa TKI. Yang perempuan juga sama. Begitu dia naik kereta api, misalnya kita tahu ini orang Indonesia. Orang Indonesia adalah makna spesifik TKW, tetap tengok. Tapi nanti untuk orang Indonesia juga, tapi dia mungkin sebagai mahasiswa, itu izin. Ini mahasiswa Indonesia, itu dia. Jadi semua punya ciri. Ya, benar kan? Orang Aceh punya cirinya, dan seterusnya. Jadi cara berjalan ini, sikap tingkah laku menunjukkan siapa kita itu. Nah, saya kira ini Allah menyebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi. Jadi mereka orang yang berjalan dengan rendah hati. Jadi sikapnya itu, ya. Jadi cara komunikasinya dan seterusnya. Itu satu. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Nah, dan itu konsekuensi saya kira. Ketika seseorang dia merendah di hadapan orang lain, ya, tidak
ya tidak pongah lah ya. Saya lupa ada kalimat lain. Nah, ketika dia apakah dia dibuli ya, diejek atau di macam-macam lah ikut leureng dah ya. Ada orang yang tak betul misalnya mengatakan si fulan ini begini begitu. Nah, atau mungkin paling sederhana misalnya begini. Kalau saya misalnya lah ya, misalnya ada kawan misalnya kan, atau mungkin istri atau apa. Misalnya saya melihat antara saya dan kawan saya, atau antara saya dan istri saya, ini ada yang nggak pas ini kan, ada yang pas, sehingga ada komunikasi yang mulai mungkin dia tidak lagi menegur kita, gitu kan, seperti itu. Nah, saya mengambil sikap, saya tidak akan tanya kenapa, apa salah saya tidak tanya itu. Ya, saya kira mungkin ini juga sama. Jadi ketika ada orang misalnya mengatakan saya begini, saya begitu, saya tidak komplain, saya tidak mempersoalkan. Nah, kenapa saya tidak mempersoalkan? Karena saya merasa dalam persepsi tertentu, dalam sudut pandang tertentu, saya mungkin memang begitu. Jadi saya memposisikan diri pada posisi ya saya wajar diperlakukan begitu. Gitu ya. Karena saya merasa ya di satu sisi saya begitu. Saya bukan orang yang sempurna. Jadi macam ni pekah lu ana betul. Ya saya memang manusia yang tidak sempurna. Walaupun nak betul, tapi ada sisi saya tidak betul. Benar. Jadi melihat sisi yang tidak betul itu. Dan saya kira kenapa orang mudah merendah tadi itu? Karena melihat sisi kekurangan pada dirinya itu. Dan kenapa orang mudah pongah, congkak, sombong? Karena dia melihat sisi baiknya dan sempurna pada diri dia. Lihat iblis ibu, ketika dia bertakabur itu, apa yang dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Lihat bagaimana dia membanggakan diri dan merendahkan Adam. Dia melihat sisi yang kurang pada Adam, dan dia lihat sisi yang bagus pada dirinya. Dia mengatakan, aku kau ciptakan dari api. Dia merasa api itu suatu yang anggun, ya, suatu yang bercahaya, warnanya merah, biru, lagak. Dan dia merasa dia sempurna karena dia api. Dibandingkan dengan tanah itu, tanah hitam itu kan, tanah yang dipijak-pijak oleh manusia, kotor, jorok. Dan dia merasa begitulah Adam. Itu kekurangan Adam. Jadi dia melihat kekurangan Adam, lalu dia merendahkan Adam. Tapi ya Adam juga tidak bisa, ya sudah, saya memang tanah, kira-kira begitu kan. Ya saya tanah, saya memang jorok, saya memang hitam, lo memang kep. Jadi Adam melihat sisi kurangnya, sehingga Adam pun ketika nanti misalnya ketika dia buat salah, dia tidak pernah mengatakan iblis yang menggoda aku ya Allah. Jadi tidak jadi kambing tidak jadi kambing hitam, tapi Adam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana, kami yang salah. Padahal Allah bilang apa? Fawaswasa lahuma syaitan fa'azallahuma syaitan fa'akhraja anhuma. Jadi padahal Allah sendiri bilang itu Adam itu digoda oleh syaitan. Adam itu digelincirkan oleh syaitan, oleh iblis. Tapi ketika nanti ditanya sama Allah kepada Adam tidak pernah bilang gara-gara iblis. Padahal Allah bilang gara-gara iblis. Tapi lihat bagaimana rendah hatinya Adam ini. Jadi Adam menerima konsekuensi kesalahan itu dengan melihat kekurangan pada dirinya. Saya memang makhluk yang punya kekurangan. Dia menyadari kalau dalam dirinya ada dua rongga mulut, rongga dubur yang tidak pernah kenyang. Jadi dia melihat ke dalam itu. Adam mengetahui siapa dirinya. Sehingga ketika ada yang mengatakan kau ini tidak betul, ya dia tidak marah, karena memang ada satu sisi di dalam dirinya yang tidak betul. Ya, menangkan. Jadi dia melihat dirinya yang tidak sempurna. Nah, saya kira itu penting, Ibu. Ya. Jadi hari ini kita kerap berdebat, bahkan berkonflik. Itu hanya gara-gara soal yang tadi itu. Ketika ada orang
dipegah ke Don menang-medih Don marah itu kan. Nah, kenapa Don marah? Karena Don merasa tidak punya kekurangan, Don merasa betul, Don merasa sempurna, Don merasa tidak seperti yang dikatakan itu. Ikut medih, kita cepat marah. Nah, tapi tidak dengan ibadur rahman itu. Ketika ada orang mengatakan dia begini begitu, memfitnahnya segala macam, justru mereka wa idza khatabun jahiluna qalu salama, sudah. Justru mereka memberikan balasan yang lebih baik, salam. Ketika ada orang mengejeknya, mengatakan begini begitu, dia justru membalas dengan yang baik. Nanti ibu baca surah Ali Imran, saya tidak ingat ayat berapa. Allah menyebutkan ciri muttaqin itu. Allah katakan di sana apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ini orang, ya, dia menahan amarahnya ini. Dia tidak melampiaskan amarah walaupun dia pantas marah. Yang namanya di orang bilang ke kita begini begitu kan, tapi dia tidak marah, dia tahan. Bukan berarti dia tidak punya perasaan, sakit, tapi sakit itu dipendam di sini itu. Dia tidak lampiaskan sakit itu, kan? Itu ilmunya gitu. Kemudian yang kedua apa? Dia memaafkan orang lain. Jadi orang yang mengatakan kepadanya begini begitu dimaafkan, meskipun orang yang salah itu tidak datang meminta maaf kepadanya. Nah, benar, pemaaf. Nah, ini salah satu itu tadi itu. Kenapa? Jadi bagaimana mensugesti diri untuk mudah memaafkan? Karena kita juga punya salah, Ibu. Ya? Nah, jadi kita setiap hari berharap ya Allah maafkan aku, tapi kita sulit memaafkan orang. Ya, betul ya. Nah, kita sendiri punya banyak kenapa enggan memaafkan orang lain? Kita sendiri ingin dimaafkan. Kira-kira begitu kan? Jadi harus menyadari itu tuh. Jadi kenapa orang muttaqin ini mudah memaafkan orang lain? Karena dia sadar dia sendiri juga punya banyak salah dan dia ingin dia juga ingin dimaafkan. Nah, sama juga dengan yang tadi itu. Ketika misalnya ada orang membulinya, mengejeknya, memfitnahnya, mengatakan dia begini begitu, dia tidak merespon hal yang sama. Ya, karena orang pasti tidak suka ketika kita membalas, ya, kita memberi kepada orang yang buruk. Maka dia justru memilih dengan yang pertama dia memaafkan. Yang kedua apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu dalam pendapat dan penjelasan sebagian para ulama, ihsan di sini itu dikatakan orang diperlakukan buruk terhadapnya, dia membalas hanya ke ihsan. Itu akhlaknya para nabi, Ibu. Jadi akhlak manusia itu dia ada beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama itu orang berbuat baik kepadanya, dia balas baik, itu akhlak. Tapi ini akhlak yang paling rendah ini. Ini akhlak yang pada akhlak itu bukan hanya kita manusia, tapi juga bersekutu dengan kita binatang, Ibu. Jadi seekor kucing, seekor anjing atau apa saja, dia akan baik dengan tuannya kalau tuannya baik dengannya. Ini Nabi pun mi galak kerana. Dia datang ya gesek-gesek ron, dia semacam berbalas jasa kepada yang memberinya makan. Anjing juga seperti itu. Nah, tanya GUA daripadanya. Ya, jadi orang tidak berbuat baik kepada kita, jangan menunggu orang berbuat baik. Artinya sebelum orang berbuat baik, buat baik gurunya. Nah, ini minimal kita ada di situ. Jadi bukan pada akhlak balas budi. Akhlak balas budinya kita setara dengan binatang. Makanya kepegah itu kalau ada orang yang tidak tahu balas budi, tidak tahu diuntung, itu lebih buruk daripada binatang. Nah, dan nuri pegak geran dah depu balah geran, yang buruk hati. Ya, nah sebaiknya kita berada di atas itu selevel tu, minimal tu. Tidak perlu menunggu orang berbuat baik kepada kita, tapi kita buat baik kepadanya. Dan lebih hebat daripada itu, orang berbuat buruk kepada kita. Nah, itu tadi itu, yang kenyau dah, itu ibadur rahman. Ketika orang mencelanya, justru dia memuji orang tersebut. Dia membalas pujian. Dan yang akhlak para nabi juga. Kemudian kita tidak bisa itu. Jadi nabi itu contoh. Dan nabi itu dari golongan manusia. Kita hari ini suka keliru ketika kita melihat itu nabi, oh dia ada fikir kan nabi. Nah, kita berpikir, oh dia nabi ya. Yang kita tidak bisa seperti nabi, dia maksum, dia tidak berdosa. Kita tidak bisa seperti itu. Karena dia itu dijaga khusus oleh Allah. Tanya hanja tanya. Tapi ketika misalnya nabi salat dan segala macam, kita bisa salat seperti nabi. Walaupun memang tidak sekuat nabi, ya.
Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diikuti oleh kita manusia. Karena kalau mustahil kita ikuti, tidak faedah Muhammad jadi Nabi. Mending malaikat aja jadi Nabi kan? Ngapain Allah? Makanya dalam banyak ayat Allah katakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fi rasulan min anfusihim. Nikmah Allah berikan kepada kita ketika Rasul itu terutus dari golongan kita itu. Kenapa daripada golongan kita? Supaya mudah kita ikut. Mana? Sehingga apa yang pegai Nabi ini pegai dah. Nabi sifatnya A, B, C. Kita ikutnya A, B, C. Maka Allah katakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi itu contoh untuk diikuti itu. Kenapa? Karena sanggup diikuti, karena dia manusia seperti kita. Kita ikutinya. Jadi jangan bilang-bilang oh ini hai demikiannya Nabi. Itu kalimat ya yang secara tidak langsung kita itu menjustifikasi itu. Itu membenarkan diri kita untuk berbuat lebih rendah daripada perbuatan Nabi dan ya karena perlu lagi nya itu kibayang galak tanya lah kita itu bahasa lain kita tidak mau ikut kita tidak mau ikut Nabi. Ketika oh nya hai demikiannya Nabi ya. Cuma kepucitanya gebi Nabi-nya geyu. Kenapa? Bagaimana dia jadi contoh kalau haid demikian haid ikut. Tidak mungkin ya kita disuruh contoh sesuatu oleh Allah pada sesuatu yang kita tidak bisa ikut dan kita tidak sanggup. Yang sia-sia namanya. Dan Allah tidak pernah abas. Itu namanya sia-sia. Tidak mungkin Allah mengirim seorang utusannya kepada kita yang utusan itu tidak bisa dicontoh. Tidak sanggup kita contoh. Kita tidak mampu, tidak punya kekuatan mencontoh. Kenapa akhirnya? Makanya Nabi dalam satu hadisnya mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan pada golonganku. Itu menunjukkan bahwa apa? Kita mampu mengikuti sunnahnya. Kita ikut. Kita mampu berperilaku seperti perilaku Nabi. Kita ikut. Sehingga Nabi berani mengatakan seperti itu. Siapa yang tidak suka sunnahku bukan golongan. Dan itu ancaman itu. Ya, dan Nabi tidak mungkin mengancam pada tanya anak-anak yang barusan tu. Kau kalau main-main lagi ku tembak mati kau. Enggak mungkin kita ancam begitu dah. Atau misalnya kita pukul apa? Karena dia enggak ngerti apa-apa. Dia bukan ahlun litaklif. Dia bukan orang yang mampu. Dia tidak punya kemampuan. Tidak bisa kita beri beban pada orang yang tidak punya kemampuan. Anak-anak yang seperti ini suruh angkat 20 kilo. Kalau tidak kita ancam, tidak bisa. Tapi kita akan mengatakan kepada orang yang sudah usianya seperti saya, misalnya, kalau kamu tidak sanggup beban angkat yang 10 kilo ini, kupoh dong. Wajar. Karena sebenarnya kita sanggup. Menantanya Nabi pegah anak mit. Kalau dia tidak semayang pada 10 tahun, suruh pukul. Itu menunjukkan anak 10 tahun dia sudah harus disiplin solat. Hanya dengar-dengar ini. Buktinya sudah dipukul tuh. Karena tidak mungkin Nabi memerintahkan orang tua memukul anak pada usia itu. Kalau anaknya masih seperti tadi, itu tidak logis tuh. Bagaimana Nabi memerintahkan kita mengancam dan memukul anak sementara dia enggak ngerti apa-apa? Jadi sama kita perintahkan anak seperti ini, diam seperti ibu-ibu, tidak bisa. Itu bukan usianya dia, itu justru goblok orang yang ini tadi. Nyon, kayu dua aja tidak bisa. Makanya usia begini tidak diterima di sekolah. Tidak bisa. Dia belum bisa sekolah. Kenapa? Karena dia belum bisa diperintahkan. Dia belum bisa. Jadi anak baru boleh sekolah itu kalau disuruh duduk sudah bisa duduk. Kalau disuruh berdiri sudah bisa berdiri. Pergi ke depan sudah bisa pergi. Dia sudah bisa menerima arahan. Tapi kalau dia belum sampai pada usia itu tidak bisa. Jadi agama itu rasional ya. Jadi ketika kita disuruh ikuti itu suatu yang kita sanggup sebenarnya. Jadi agamanya secara umum itu sanggup dikerjakan oleh kita manusia. Jadi walaupun memang nanti ada kondisi di mana kita sakit, di mana kita mungkin lelah, disitulah keringanan-keringanan agama hadir dalam kehidupan kita itu. Waktu tanya dalam perjalanan, kan? Ada keozoran, hana kepaksa. Tapi ketika kondisi kita normal, tidak ada halangan apa-apa, ya badannya sehat, kuat, semua sip. Lalu apa alasan misalnya kita tidak mengaji? Apa alasannya kita tidak dan seterusnya? Jadi tidak bisa bilang saya tidak mampu, saya tidak ini. Sementara Anda punya segala-galanya. Saya kira itu kan. Jadi
akhlak Nabi kita tekan tadi ya. Jadi orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat jadi kalau beginilah tuntutannya ibu-ibu, nah maka tidak ada alasan. Kalau kita sering bilang saya sudah memaafkan, tapi alah belum merumpah ngonya. Tapi kalau pemaaf, tapi alah belum ngonya itu. Itu belum sebenarnya ya. Itu belum memaafkan. Jadi kalau memaafkan itu kahanali lah hatinya ibu, kagada kayak itu. Tapi kalau masih ayo kalau memaaf man. Jadi kalau begitu itu masih tertahan itu. Itu belum lepas lagi itu, ya. Jadi di mana harusnya bukan hanya sekedar memaafkan yang betul-betul lepas, tapi seperti tadi dia dulu buat buruk kepada kita, nah kita bagaimana sekarang buat baik kepada dia. Ya, tapi kita mesti tertahan pada memaafkan tadi. Memaafkan pun kita belum begitu tulus. Ya, itu ini ibu-ibu, saya bilang ibu-ibu ini sensitif ini. Ya, urusan jilbab saja bisa ribut. Ya, urusan warna tidak seragam. Soal baju seragam ibu bisa bermasalah tu. Ya, nyan bisa hanya pegah habanya membulut-bulut gara-gara urusan baju seragam na bere. Saya paham itu. Saya hadir di beberapa jamaah ibu-ibu. Ini ibu-ibu sana ibu-ibu. Paham ya tanya ibu-ibu dan sudah menonton kamu puluh tahun dengan ibu-ibu itu. Mungkin sudah 20 tahun ibu tidak kurang tu. Tadi saya dulu mengajarkan ibu-ibu tu di tahun 2004. Hanya dah 26, ka 22 tahun. Saja ibu-ibu. Kata tengah homo dengan ibu-ibu. Maka agak tak doa ibu-ibu. Dan ada di grup ibu-ibu saya juga. Ada di grup ibu-ibu. Ya, ada beberapa grup ibu-ibu ada saya di situ. Saya pantau lah WA ibu-ibu tu kan. Maka jangan sampai ya hanya gara-gara urusan baju seragam ribut, dan ribut tidak apa-apa, boleh ribut, tapi jangan melibatkan hati ibu. Jadi hanya masalah dia silakan ibu mengkritik si A si B, silakan itu bab nasihat, tidak ada masalah. Semua orang punya hak untuk berbicara, semua orang punya hak untuk berpendapat, tapi jangan sampai marah, lalu kemudian membawa dendam ya dan seterusnya. Jadi akhirat itu lebih rumit, lebih ribet, lebih sibuk ibu. Jadi kalau di dunia kita tidak saling memaafkan, dosa kita sendiri juga sudah cukup banyak. Minimal kita dengan manusia tidak lagi bermasalah. Jadi tahu apa Allah, tanya tep urusan dengan Allah mudah. Baik dalam urusan dengan manusia. Jadi lalu bagaimana? Nah, caranya saling memaaf. Jadi semua berangkat dari sini memang. Saya memaafkan semuanya. Ibu-ibu juga begitu. Semua bilang di dalam dirinya saya memaafkan semuanya. Saya memaafkan semuanya. Bagaimana? Tapi ketika kita berkatakan saya memaafkan semuanya, bukan berarti lagi bunuh. Dok bohong pokoknya. Hanya nama ya. Itu bohong namanya itu. Ya? Kalau sudah bilang saya memaafkan, bilang sama Allah, ya Allah saya sudah memaafkan sebulan. Dan waktukan pemaafnya, itu buktikan bahwa dan pemaaf. Nanti baca dalam Al-Quran itu cerita dalam perang Uhud itu Allah katakan dalam ayat fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghadidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Lepas Allah perintahkan kepada Nabi, maafkan mereka wahai Muhammad, doakan ampunan untuk mereka dan ajak kembali mereka bermusyawarah. Jadi Nabi dengan sahabat-sahabatnya dalam perang Uhud itu, kita kalah dalam perang Uhud ibu. Nah, salah satu kalah dalam perang Uhud itu karena umat Islam pada itu tidak mendengar taklimat Nabi. Mereka tidak patuh pada perintah komandonya, sehingga disuruh ini mereka turun, sehingga pada akhirnya kita kalah. Nah, dalam keadaan kalah seperti itu ya, dan ketika mereka kalah ini sebelumnya ada musyawarah dulu sebelumnya. Dalam musyawarah itu pendapat Nabi itu tidak sama dengan pendapat kebanyakan sahabat. Jadi pendapat Nabi ditentang oleh para sahabat. Cuman karena banyaknya pendapat mereka, Nabi mengiyakan pendapat mereka. Jadi pada waktu itu muncul dua opsi dalam menghadapi orang Quraisy dari Mekah. Kita bertahan di dalam kota Madinah atau kita keluar ke Uhud. Nah, Nabi termasuk orang yang mengatakan kita bertahan di dalam kota Madinah. Tapi kebanyakan sahabat yang muda-muda kita menghadang mereka di Uhud. Dan jumlah mereka ini yang bersuara begini banyak. Akhirnya Nabi Nabi kemudian menerima pendapat mereka. Sudah kita pergi ke Uhud. Tapi yang terjadi kemudian apa?
Mereka tidak konsisten sampai pada akhirnya mereka kalah, ibu. Seharusnya Nabi kan raya tu kadang habala orangnya. Menyatanya orang Aceh. Enggak kau pegah orangnya. Hang kadang kekah. Nya kacau ada kali kerasa. Orang Aceh biasa seperti itu. Dan kadang lu menyemang kahana lagi ada. Harusnya maksudnya artinya kalau Nabi ngomong begitu, dia tidak salah. Karena dia pertama pendapatnya bukan di Uhud. Kita di dalam kota Madinah. Tapi dia lugawoy, dia enggak masalah. Tapi apakah kemudian Nabi kemudian ngomong seperti itu tadi? Pernahkah dia mengungkit-ungkit ni kadang habalum? Tidak ada. Karena hasil musyawarah ya sudah. Kita konsisten pada hasil musyawarah. Apa yang terjadi? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita serah, sisanya kita tawakal. Ni Allah kena pertolong, kena penanya urusannya. Kita sudah bermusyawarah. Karena apa? Tapi itu tadi Nabi ini manusia. Bagaimanapun dia tetap ada semacam dia hanai dengan alun. Nyokat alui. Karena hidihkan hanai dengan alun, lamprang hanai dengan alun. Kemarin dia waktu musyawarah, saya ikut pendapat mereka. Kemudian dalam peperangan kita suruh di sini, mereka tidak, yang di atas bukit suruh jangan turun, tapi mereka turun. Jadi Nabi merasa sahabat ini seperti apa namanya ya? Jadi hanai dengan habagotnya. Mulai dari musyawarah itu mereka tidak berpihak pada apa yang Nabi ini. Dalam peperangan juga seperti itu. Dan akhirnya kalah. Sakit itu. Tapi Allah bilang sama Nabi apa? Maafkan mereka. Satu. Doakan ampunan untuk mereka. Bukan hanya memaafkan. Ibu-ibu bukan hanya memaafkan saudara itu, tapi bilangnya, ya Allah, ibu yang pebengih hilungnya lepa kaya gonya ni Allah. Nabi gonya berbahagia udip. Begitu ibu. Dan dengan Allah nak pegah menan. Ba Allah nak pegah menan, ya Allah nak pampun dah saya ibunya. Gedhet long baro gekut gelong yang kok macam-macam gekeng gelong. Nak pampun dah saganya ya Allah. Ini cukup sayang aku gonya menan. Dah. Betul? Ya, bukan hanya memaaf, kalung pemaaf. Bukti pemaaf, pegah ba Allah. Ya Allah, kalung pemaaf. Buktinya apa? Ya Allah, minta kebaikan untuk orang itu dari Allah. Fastaghfir lahu wastaghfir lahu. Kemudian yang terakhir apa? Wasyawirhum fil amr. Pakatlah musyawarah. Orangnya kan hanai dengar gerenya. Pakatlah. Bah 12 gaduh hanai dengar gerenya. Pakatlah. Ya. Jadi padahal kemarin mereka tidak dengar Nabi kan? Tapi Allah bilang apa? Ajak musyawarah mereka. Walaupun tidak dengar kamu juga. Jadi Allah ingin Nabi itu melupakan peristiwa kemarin. Jadi itu yang diajarkan Allah kepada kita itu. Jadi ini namanya orang mungkin berbuat tidak bagus kepada kita atau berbuat buruk, kita balas yang baik. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan, tapi juga mendoakan kebaikan dan betul-betul menghilangkan perasaan sengketa tadi, konflik itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, panjang tahanya ibu, yang kita pegang ya. Waktu kita udah habis. Saya kira cukup lah, ya. Sampai di sini nanti, karena banyak sekali ini. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, ya. Jadi orang yang selalu sujud, ya, dan sujadan wa qiyama, dua hal itu. Jadi disebutkan dua, sujud wa qiyam. Jadi mereka orang yang selalu sujud dan orang berdiri. Sujud, berdoa dalam sujud. Jadi dalam sembahyang itu lama berdiri bagus, lama sujud juga bagus. Ini dua hal yang bagus itu. Jadi Nabi dalam satu hadis mengatakan khairu salah tulul qiyam. Jadi sebaik-baik sembahyang itu, sembahyang sunat maksudnya, itu lamanya berdiri. Kenapa lama berdiri? Baca Quran. Jadi tarawih ini, ideal tarawih itu sebenarnya lamanya berdiri, ibu. Banyak baca. Makanya kenapa, ya, ini mohon maaf bagi yang sembahyang 20, kenapa Nabi itu mencontohkan itu 11? Karena jumlah rakaat yang sedikit itu memungkinkan pada setiap rakaat berdirinya agak sedikit lama. Tapi kalau rakaatnya banyak, tanya faedah dah melitrik dalam sembahyang itu, karena rakaatnya banyak. Dan cobalah perhatikan di banyak masjid yang jumlah rakaatnya banyak, itu pasti mereka buru-buru salatnya, mengejar 20, sehingga bacaannya cenderung pendek-pendek. Karena kalau panjang, ada tu poin dengan 12 baru lihat, ataupun jam 11 baru siap kan? Kenapa? Karena terlalu panjang. Tapi begitu orang menyederhanakan rakaat yang 20 misalnya dibuat jadi 8, kamu dah ada
Itu hampir sepertiga itu dari 28 itu. Ya? Ya, 8 kali 3 berapa? 24. Ya, 24 ya. Jadi hampir sepertiga itu kalau 8 itu Ibu. Ya, hampir sepertiga. Jadi dan mudah membaca ayat agak sedikit panjang. Kenapa? Karena hanya 8 rakaat. Tapi kalau 20 panjang repot. Nah, jadi maka Nabi mencontohkan rakaat yang ideal itu untuk kita bisa memanjangkan, karena bukan hanya soal panjang rakaat tapi juga panjang sujud. Nah, sujud juga begitu. Kenapa? Karena dalam sujud gium doa itu beliau ini. Kita katakan tadi aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa sajid. Tempat di mana Allah paling dekat dengan hambanya pada saat dia sujud. Di situ kita disuruh perbanyak fa'akthiru fihi doa, kata Nabi. Perbanyak doa dalam sujud. Jadi bukan hanya tasbih subhanallah ala kan hanya dalam sujud, tapi juga berdoa. Perbanyak doa dalam sujud. Tapi lagi-lagi kalau rakaat kita terlalu banyak, orang capek juga karena terlalu lama sujud, darah termumang macam ni kan? Nah, jadi ini dua tempat yang paling bagus Ibu. Pertama ketika berdiri, kemudian ketika sujud. Nah, ini tempat yang paling good. Maka di sini juga disebutkan demikian. Jadi orang yang yabitun, orang yang di malam hari itu mereka tidur di dalam berdirinya dan di dalam sujudnya. Jadi bukan yabit itu orang yang bermalam. Jadi mereka bermalam itu nanti ada kalimat Allah di sana itu Allah katakan apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Jadi mereka di malam hari itu lambungnya jauh daripada tempat tidur. Nah, jadi mereka lebih banyak berdirinya dan lebih banyak sujud di malam hari. Ya. Nah, jadi kalau orang dulu geken fursanun bil lail wa ruhbanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Jadi sahabat dulu itu dikenal dengan fursan di siang hari. Fursan itu maksudnya mereka penunggang kuda, orang yang berjihad di siang hari, dan ruhban di malam hari. Ruhban itu apa? Pendeta itu. Jadi di malam hari seperti mereka tidak mengenal istri. Ruhban pendeta itu kan hanya kawin dia. Seakan-akan seperti itu. Di malam hari mereka seperti pendeta. Artinya apa? Dia tidak tidur. Dia tidak dengan istrinya, tapi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyaur jamun benar. Nyaur sujada wa qiyabituna li rabbil sujada wa qiyamah. Jadi itu kekuatan itu yang Allah isyaratkan pada Al-Muzammil qumil laila illa qalila dan seterusnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Jadi agama ini berat. Tapi dia menjadi ringan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan batin, spiritual, ya, dan itu karena malam itu. Dan malam itu waktu yang paling baik, waktu yang paling bagus. Inna sya'na'atal laili hiya asyad wa tawaqamu qilama. Jadi itu waktu yang paling berkesan ketika seorang membaca Al-Quran. Waktu yang paling mudah kita khusyuk, waktu yang paling mudah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bagaimana ibadur rahman itu dia dekat dengan Allah dan mereka memilih waktu yang tepat untuk mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di bawahnya Allah sebutkan walladzina yaqulun rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Jadi orang yang selalu meminta dilindungi daripada api neraka. Ya, tapi alladzina yaqulun ini menunjukkan istimrar itu. Ya, mereka selalu begitu minta dilindungi daripada neraka itu. Nah, ini balik lagi pada yang kita sampaikan kemarin. Ini menunjukkan bagaimana keyakinan mereka kepada hari pembalasan. Nanti Ibu bisa baca di surah Al-Insan itu. Ketika Allah berbicara tentang al-abrar itu, ya. Jadi di surah Al-Insan itu bisa dibaca innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizaja kafura dan seterusnya. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Jadi kenapa mereka berbuat baik ketika di dunia? Alasannya inna nakhaf min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Mereka takut hari kiamat. Itu alasan kenapa mereka berbuat baik di dunia. Jadi yang menyebabkan mereka itu jauh lambungnya daripada tempat tidur karena mengingat akhirat itu. Karena mengingat nerakanya. Jadi mengingat itu membuat mereka tidak bisa tidur. Jadi ini nanti ibu-ibu tanya mungkin hana terus belum kenal. Kita belum sampai pada derajat itu, tapi
yang begini-begini bukan juga sesuatu yang mustahil. Jadi ketika kita berbicara dalam Al-Quran ayat-ayat begini ibu-ibu, inilah sebenarnya potret para sahabat Nabi ibu. Jadi sahabat Nabi bukan Nabi, sahabat Nabi manusia seperti kita ini. Nah, jadi inilah yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi waktu ibadur rahman, ya. Dan ketika Allah katakan ibad, itu bukan hanya para sahabat, tapi juga bisa jadi ada di antara kita. Maka ketika Allah berbicara tentang as-sabiqun al-muqarrabun dalam surah dalam surah Al-Waqi'ah, Allah katakan apa? Thullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Al-muqarrabun itu orang yang Allah dekatkan dengannya, orang yang dekat dengan Allah. Dan jumlah mereka dulu banyak ibu. Thullah fil awwalin wa thullatu minal akhirin. Wa qalilun, tapi di akhir zaman jumlah mereka sedikit. Jadi berbeda nanti dengan ashabul yamin, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Kalau ashabul yamin itu orang kebanyakan itu. Mereka penduduk surga, tapi orang kebanyakan. Itu jumlah mereka dulu banyak, akhir zaman juga banyak. Tapi kalau yang muqarrab, dia di awal dulu banyak jumlahnya, di akhir zaman sedikit. Artinya ada walaupun sedih. Nah, dan ini sekali lagi juga mengatakan bahwa ini juga mampu dicapai oleh siapapun. Ya, rasa, ya. Jadi kalau boleh diilustrasikan itu sebagaimana anak-anak yang takut ujian besok itu, anak-anak yang pingin lulus tu kan. Nah, maka ada kalimat kalau di dalam as-sajadah itu yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Sangat berharap apa yang dia minta, takut kalau yang dia minta tidak diberi. Kira begitu ya. Anak-anak yang pingin lulus ujian, pingin sekali lulus, takut kalau tidak lulus. Makin dekat malam pengumuman, makin hendak malam ibu. Hendak ya, tengah pengumumannya malamnya hendak dengar. Karena dia berharap lulus. Begitu juga misalnya mau ikut ujian, anak-anak yang pingin bisa jawab ujian, makin dekat ujian makin tidak bisa tidur. Susah dia. Psikologis memang begitu ibu. Nah, makanya nanti kalau misalnya di tempat-tempat tertentu ya, di sekolah-sekolah tertentu, kami saya dulu waktu di UIA nya, ketika kita mau masuk sidang itu ada psikolog ibu. Hidup sampingnya memang sebelum kita masuk sidang dia ngobrol, dia pegat tenang tanya ibu. Karena psikologis begitu dia. Orang tahu kita ini kenapa takut? Karena Anda ingin sukses di dalam sana itu. Karena don diuji oleh 9 orang profesor kan, don ingin sukses itu. Don ingin tidak salah menjawab, don ingin dan seterusnya. Nah, jadi itu psikologis. Karena ada harapan yang memuncak. Nah, menancit orang berimannya ibu. Ada harapan di dalam dirinya itu, harapan diselamatkan daripada api neraka. Nah, ya, jadi seperti tadi itu. Jadi rasanya tapi. Nah, dan itu sekali lagi rasa itu tidak bisa tumbuh begitu saja ada. Jadi rasa itu gebili Tuhan rasanya ibu. Nah, bagaimana cara supaya rasa itu tumbuh? Lewat ibadah. Nah, balik lagi ibadah. Lewat ibadah, tapi juga perlu membaca, juga perlu baca tentang neraka, ya, perlu baca tentang akhirat, dibaca itu, cari cerita-cerita tentang bagaimana Nabi menggambarkan tentang neraka. Nah, sehingga rasa gerun terhadap neraka itu ada di sini, tetapi dia tidak akan melekat menyahana pangkai pun ibadah benar aja. Punya ibadahnya baik, ketika kita dapat informasi tentang apa melekat je. Nah, tapi ketika ibadah kita baik, tapi kita juga tidak punya informasi apa-apa tentangnya, najis. Jadi perlu ada informasi tentang tentang akhirat itu dan segala macam. Nah, di samping di masa yang sama perlu ada asas tadi, pelenalim, ya. Jadi sembahyang, puasa, kewajiban itu modal untuk setiap kebaikan yang lain dia mudah melekat. Tamam itu. Nah, itu ya. Saya kira itu ibu, ya. Nanti yang terakhir ini saya kira kita tidak cukup waktu. Ya, karena sampai jam 9 ya. Saya kira demikian saya padai ya. Nanti mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu untuk kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi harapannya apa yang kita sampaikan kiranya dipahami dengan baik, dimengerti dan tetap ada keinginan di dalam hati ya untuk bisa mengamalkan apa yang dipahami. Ya, dan harapannya juga ibu-ibu tetap bersemangat ya, jangan panas-panas teh ayam ya, itu kita bilang kemarin itu. Jadi kita hari ini problem kita di situ ya, Ramadannya semangat, di luar Ramadan hilang semangatnya. Kalau Ramadan ruangan ini selalu penuh,
Tapi begitu dalam di luar Ramadan 6 rawa. Ya. Nah, jadi hana uril, ya. Jadi satu baris ni paling satu baris. Enggak sampai 2 baris. Jadi itu mungkin kita perlu apa ya? Dan apapun yang mudah-mudahan kecil ya, kiranya Allah membalas besar. Ya, mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi modal ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.